Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Kamis 3 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan bahwa Dia itu Esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, dalam bacaan ini kita dibimbing untuk percaya, yakin bahwa ada perintah yang pertama dan utama. Apa itu? Di sini Tuhan mengatakan, "Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal budi, dan kekuatan. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Ini perintah pertama dan utama. Bukan hanya anjuran, bukan hanya ajakan, namun ini perintah. Konsekuensinya adalah ketika perintah itu, seperti ketika kita mendapatkan perintah dari atasan, kalau tidak melaksanakan, kalau tidak melakukan, kita dianggap salah. Kita salah. Begitu pula, kalau kita mendapatkan perintah yang pertama dan utama ini, konsekuensinya adalah kita harus tidak punya pilihan lain kecuali melakukan, kecuali menjalankan. Dan kalau tidak melakukan dan menjalankan, kita salah. Semoga kita sungguh-sungguh mampu menangkap ini. Perintah utama tadi apa? Mengasihi. Mengasihi Tuhan dan sesama dengan hati, dengan akal budi, dengan kekuatan. Mungkin sederhananya, dengan hati. Mengasihi dengan hati, ini artinya apa? Memberikan hati, tidak setengah-setengah atau pura-pura mengasihi, namun sungguh mengasihi. Bahwa kasih itu hasil keluar dari hati, bukan hanya keluar dari mulut, namun itu adalah hasil dari hati kita yang mau mengasihi keluarga, mengasihi sesama, saudara, sahabat, dan apapun juga. Kalau mengasihi dengan hati, itu berarti sungguh-sungguh, tulus, ikhlas. Nah, bagaimana kasih kita? Apakah tulus, ikhlas, keluar dari hati yang terdalam? Yang kedua, mengasihi dengan akal budi. Mengasihi dengan akal budi ini, kita bisa mengatakan pikiran, logik, dengan logika. Tidak hanya
afirmasi atau kompromi atau apa, boleh kita mengatakan ini bisa diterima, sepertinya bisa, tidak, namun sungguh pakai logika. Nah, itu konsekuensinya. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Jangan ini separuh salah, ini separuh benar, bisa diterima. Enggak, pakai logika. Mengasihi tetap dengan logika. Bukan karena mengasihi dia salah tetap diterima. Karena mengasihi dia keliru, dia tidak sesuai aturan, tidak sesuai perintah, karena mengasihi lalu tetap diampuni atau tetap diterima. Tidak, tetap pakai logika. Kalau salah, ya katakan kamu dalam hal ini salah. Mungkin dalam hal lain benar. Jadi ketika seorang pribadi A melakukan salah, belum tentu di lain hal dia salah. Namun di hal ini kita harus mengatakan dalam hal ini salah. Maka harus diperbaiki. Nah, ini logik, kasih dengan akal budi, tidak hanya dengan perasaan. Karena sudah mengasihi, lalu semuanya benar. Kekasihku semuanya benar. Kekasihku melakukan yang salah, melakukan yang keliru, tetap dibenarkan. Itu keliru. Harus tetap logik, logika. Yang ketiga, mengasihi dengan kekuatan. Nah, ini dengan kekuatan. Bagaimana mengasihi keluarga, mengasihi sesama, mengasihi ibu bapak, kakak adik. Mau kemeringat, mau meneteskan keringat, mau bersusah, bahkan mau berkorban. Itu tidak hanya begini-begini saja. Apalagi di zaman seperti ini, kita tidak bisa mengasihi keluarga sesama, umat, bapak ibu kita dengan begitu-begitu saja. Kita harus mengupayakan lebih dan lebih. Semoga dengan demikian kasih yang menjadi perintah yang pertama dan utama terwujud nyata. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.